Bapak mau bisnis minyak goreng curah. Terus modalnya 30 juta. Apa? 30 juta? Terus gimana dong, Pak? Kita gandakan jadi 50 juta. Si Teteh, Iya. mau beli apa, Teh? Mau beli gula sama teh. Oh iya. Usman dan Hesti, pasangan suami istri tinggal di desa Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga kecil yang mencukupi kebutuhan hidup dengan berjualan kebutuhan pokok. Pak, minta tolong ambil minyak goreng ya, Pak. Ah, iya, Bu. Lagi ada tamu ya? Iya. Ini, Bu. Ini ya, Teh, minyaknya, gula Berapa? sama teh. Jadi 50.000. Oh ya. Makasih Terima ya. kasih, iya. Kesibukan berjualan yang menyita waktu tersebab Usman didera penyakit lambung. Pak, Bapak kenapa, Pak? Sakit. Pak, minum dulu, Pak. Minum, Pak. Ibu. Sama Bapak, kamu lagi. Aduh, makin sakit. Kita periksain ke dokter ya, Pak. Biar Bapak cepat sembuh. Enggak. Bapak nggak mau ke dokter. Bapak maunya ke orang pinter. Ya udahlah, terserah Bapak aja. Walau sakit, Usman lebih memilih untuk menahan derita dibanding harus berobat ke dokter. Di tengah sakit yang menahun, seorang warga menawarkan Usman berobat kepada temannya yang merupakan orang pintar. Aduh, sakit. Kang? Aduh. Kenapa Kang? Sakit? Iya nih Mas, sakit mas saya nggak hilang-hilang. Makin lama makin sakit. Kang, gimana kalau Akang tuh berobat sama teman saya aja? Dia itu orang pinter atuh Kang. Dan banyak yang berobat sama dia. Dan sembuh semua Kang. Siapa namanya Mas? Terus tinggalnya di mana? Namanya Mbak Anom. Dia tuh tinggal di kampung sebelah. Oh Mbak Anom. Iya, ntar saya berobat sama Mbak Anom. Saya ke sana. Terima kasih ya Mas ya. Usman menemui Mbah Anom demi kesembuhan sakitnya. Udah berobat kemana-mana tapi nggak pernah sembuh. Mungkin Mbak bisa ngobatin perut saya Mbak. Baik, saya periksa dulu perut. Kamu silakan terletak. Biar saya cek perutnya. Iya Mbak. Mbah Anom dianggap orang pintar yang memiliki kemampuan mengobati orang sakit. Dari mulut ke mulut kabar tersebar hingga banyak orang yang datang seperti yang dilakukan Usman. Sudah, bangun. Saya sudah periksa perutnya. Ini ada air putih, nanti diminum sehari 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Jangan lupa. Kamu lagi nih perut. Oh iya, kan ada air dari Abah Anom. Usman menuruti pesan Mbah Anom untuk mengobati penyakitnya.
Dari sinilah perkenalan Usman dan Mbah Anom terjalin. Hilang sakit perutnya. Jarap juga nih air dari Abah Anom. Jadi untuk keseharian si tersangka ini, dia itu adalah sebagai seorang buruh, dia buruh tani. Dan kalau untuk si korban ini, keseharian dia itu adalah sebagai wira swasta, jadi dia memiliki sebuah warung sembako. Jadi berawal dari si korban ini memiliki penyakit di bagian perutnya yang tak kunjung sembuh. Setelah dia berobat kesana kemari tapi tidak ada hasil, akhirnya korban ini bisa bertemu dengan tersangka. Dan dari situ si tersangka ini mencoba mengobati penyakit dari si korban. Nah, tidak lama kemudian si korban ini sembuh dari sakitnya. Mbah Anom! Bah, keluar, Bah! Bah, keluar, Bah! Nama tenar Mbah Anom sebagai orang pintar yang bisa mengobati penyakit tak sebanding dengan penghasilan yang didapat untuk kebutuhan sehari-hari. Mbah Anom kewalahan. Ia terjebak pinjaman uang kepada rentenir. Saya nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan uang itu harus Mbah siapkan. Kalau tidak, bahkan menanggung akibatnya. Ngerti? Iya, saya tahu. Ingat itu, Mbah. Hah? Iya, saya minta tolong. Awas kalau nggak. Ancaman dari rentenir datang ketika Mbah Anom tak bisa membayar utang tepat waktu. Jadi pada saat itu pelaku dengan korban ini melakukan pembicaraan untuk melakukan bisnis minyak curah. Nah, minyak curah ini dilakukan dengan orang Bekasi. Sementara sejak Usman berobat, hubungan dengan Mbah Anom semakin dekat. Sampai pada suatu ketika mereka sepakat untuk menjalani usaha minyak goreng curah. Begini Mbah, saya mau ngucapin terima kasih sama Mbah. Semenjak saya berobat sama Mbah, sakit perut saya udah hilang, Mbah. Iya, sama-sama Mas Usman. Saya kan hanya perantara saja, Mas Usman. Oh iya Mbah, gini Mbah, saya kan punya warung. Tapi warung saya sepi banget, Mbah. Sementara biaya hidup itu besar. Saya butuh uang tambahan, gimana caranya, Mbah? Begini Mas Usman. Saya punya teman di daerah Bekasi. Dia ngajak saya untuk bisnis minyak goreng curah. Oh, boleh juga tuh, Mbah. Kalau boleh tahu, modalnya berapa, Mbah? Kalau masalah modal sekitar 30-50 juta. Gimana? Mas Usman tertarik? Ya, saya tertarik sih, Mbah. Tapi modalnya gede banget, Mbah. Ya sudah. Yang penting Mas Usman usahain dulu uangnya. Ya? Gitu ya, Mbah? Ya udah, saya pamit dulu, Mbah. Mari, Mbah. Ya. Bagaimana dengan rencana usaha minyak goreng mereka berdua? Akankah bisa terlaksana? Ikuti kelanjutan ceritanya setelah jeda. Tetaplah di Waspada. Pada saat itu juga korban ini meminta kepada istrinya uang sebesar 10 juta. Tetapi istri tidak memiliki dan memberikan gelang untuk digadaikan di pengadilan. Usman harus mencari uang untuk modal usaha bersama Mbah Anom. Ada terlintas dalam pikiran Usman mengambil uang milik istrinya. Aduh, Bapak, ini ngapain lemari diberantakin kayak gini? Bapak itu cari apa sih? Bapak lagi nyari itu duit milik ibu. Apa?
Upaya Usman tidak berhasil. Ia terpergok oleh istrinya. Gini Bu, Bapak mau bisnis minyak goreng curah. Terus modalnya 30 juta. Apa? 30 juta? Kita punya uang dari mana, Pak? Kita nggak punya uang 30 juta. Ibu, ayo dong bantu Bapak dong, Bu. Ini untungnya lumayan loh. Oh iya. Ibu kan punya perhiasan. Perhiasan Ibu, Bapak gadein dulu ya. Aduh, Pak. Itu tuh simpenan Ibu satu-satunya, Pak. Kalau semua perhiasan Ibu buat modal Bapak, Ibu nggak punya simpanan lagi dong, Pak. Bu. Ibu dengar ya, ini cuma sementara. Nanti kalau bisnisnya udah berjalan, kita akan dapat untung. Terus modalnya kembali. Terus nanti Bapak itu tuh tebus tuh perhiasan Ibu. Hah? Iya kan? Ayo dong. Tapi Bapak janji ya, pokoknya Bapak harus balikin semua perhiasan Ibu. Tenang aja, malah Bapak lebihin. Yaudah, mana perhiasannya? Bujuk rayu Usman berhasil. Perhiasan emas milik istrinya berhasil ia pinjam untuk digadaikan. Uang 10 juta dipegang Usman dari hasil menggadai perhiasan emas istrinya. Mbak Nom. Ya. Uangnya udah ada, Mbak. Sudah? Iya. Ayo masuk. Usman sampaikan kepada Mbah Anom uang yang 10 juta. Nyatanya uang tersebut belum cukup sebagai modal usaha. Mbah Anom menawarkan jalan pintas. 10 juta. Kurang, Mas. Ya habis. Adanya cuma segitu. Terus gimana dong, Mbak? Ya sudah. Begini saja. 10 juta ini kita gandakan jadi 50 juta. Hah? Tapi ada syaratnya, Mas. Jadi 50 juta? Iya. Terus ya, syaratnya apa? Rupanya Usman tergoda dengan jalan pintas yang ditawarkan Mbah Anom. Ini syaratnya. Saya sudah tulis di kertas. Nanti kamu bawa 10 juta sama syarat-syaratnya yang sudah saya tulis. Kita ketemu di kuburan. Di dusun kerajaan desa Kutogadong. Oke? Oke. Jangan dibuka di sini. Hah? Dibuka di rumah. Ya udah, saya pamit dulu, Mbak. Iya. Mari, Mbak. Pada saat itu mereka berdua ini kebingungan dan si tersangka ini menyanggupi untuk menggandakan uang sebanyak 50 juta. Pada saat itu juga kemudian hari korban dengan pelaku ini berjanjian untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Ritual di salah satu TPU yang menjadi TKP pada saat itu. Berbekal syarat yang sudah disiapkan, Usman menemui Mbah Anom di sebuah kuburan. Semua syarat yang diminta, Usman serahkan kepada Mbah Anom. Mbah. Bawa syaratnya. Bawa, Mbah. Nih. Ini kamu pakai sarungnya. Iya, Mbah. Ambil 2 pelepah pisang, kita semedi di sini. Oh, iya, Mbah. Bentar, Mbah. Agar proses menggandakan uang bisa berhasil, Usman harus mengikuti semua arahan dari Mbah Anom. Mbah. Ini satu buat Mbah. Ya. Ini kamu minum obatnya dulu. Udah, Mbah. Sekarang kamu semedi, pejamkan mata dan berdoa. Baik, Mbah. Tadi semedi. Akankah proses menggandakan uang berhasil? Atau ini hanya trik dan jebakan Mbah Anom saja? Tukang tipu.
Terus saksikan Waspada akan kembali setelah jeda. Korban ini merasa jengkel, marah. Kenapa uang yang sudah disiapkan sebanyak 10 juta tidak bertambah menjadi 50 juta? Karena terlalu lama korban merasa emosi, memarahi guru spiritualnya. Proses ritual yang dijanjikan Mbah Anom lalu dijalankan. Uang yang diharapkan tak kunjung juga ada. Usman resah. Ia memendam curiga. Bah, ini kok duitnya nggak nambah-nambah sih dari tadi? Segini-segini aja. Kamu harus sabar. Semua butuh proses. Udah dilanjutin lagi. Udah semedi lagi. Iya, Mbak. Mbah, capek, Mbah. Ini tadi semedi. Ah, jangan-jangan Mbak ini nipu nih. Apaan tuh duitnya masih segini? Udah. Mbah Anom langsung panik manakala aksi tipunya terbongkar Usman. Ah, kang tipu. Usman sudah tak berdaya. Mbah Anom mengambil uang dan semua barang milik Usman. Selanjutnya, ia melarikan diri. Mbah Anom sengaja menjebak Usman, pasien yang sudah menjadi teman dekatnya. Semuanya demi melunasi utang pada rentenir. Sekarang aku punya uang, HP. Keesokan harinya, dua orang warga terkejut ketika melihat sosok tubuh lelaki yang tergeletak di dekat kuburan. Itu kayaknya ada yang tidur di kuburan deh, Mas. Iya, setahu saya itu emang suka ada orang gila yang suka tidur di situ dekat kuburan. Udah, ayo jalan. Mas, tunggu sebentar ya. Lagi. Kayaknya bukan orang gila yang biasa tidur di kuburan deh. Kita samperin ya, Mas, biar ketahuan siapa yang tidur. Ya udah, ayo. Kok kayak nggak gerak sih? Coba taruh dulu. Udah meninggal. Penemuan mayat tersebut lalu mereka melaporkan ke polisi. Ya sebentar ya, Mas, aku telepon dulu. Jumat 9 September 2022 lalu, warga dihebohkan dengan penemuan jenazah seorang pria paruh baya di TPU Dusun Kerajaan Desa Kuta Gandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan saksi, polisi berhasil mengungkap identitas jenazah pria tersebut. Atas nama Usman, usia 54 tahun, warga Dusun Blok Kraton, Desa Rengas Dengklok Selatan. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga Usman adalah korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka tidak wajar di beberapa bagian tubuhnya. Pada saat di TKP, perjalanan kami selama 1 jam ke TKP, kami terus mengidentifikasi korban ini siapa dan keluarganya di mana. Pada saat itu, setelah kita sampai di TKP, kita melakukan olah TKP dan kita laksanakan pencarian barang bukti yang ada di TKP yang kemungkinan menjadi suatu tindak pidana. 1 minggu kemudian pada 16 September 2022, jajaran Satreskrim Polres Karawang akhirnya menangkap pelaku yang telah membunuh korban.
Terungkap pelakunya adalah KS alias Mbah Anom yang tak lain adalah teman dan juga guru spiritual dari korban. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Mbah Anom ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, Mbah Anom mengakui membunuh korban karena ingin menguasai uang dan barang milik korban untuk membayar utangnya kepada rentenir. Motifnya terkait dengan kasus pembunuhan ini, yaitu guru spiritual dikejar oleh pihak ketiga rentenir terkait hutangnya. Jadi korban ini dimanfaatkan untuk diambil uangnya oleh pelaku. 338, 340, 365 ya 3 ancaman maksimal seumur hidup. Kemudian si tersangka ini sudah kita amankan, kita tahan di Polres Karawang.